Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang layar di TCP IP atau layar OSI yang namanya sama, yaitu layar transport. Oke, karena materi ini sebenarnya sudah pernah diajarkan ya di materi jaringan atau dasar jaringan, kita akan bahas secara cepat saja. Ada 3 topik di pembahasan kali ini. Yang pertama adalah karakteristik dari transport layer, yang kedua session establishment atau pembentukan sesi dari layar transport, kemudian yang terakhir adalah keandalan dari layar transport. Lapisan transport ini bertanggung jawab untuk komunikasi logis antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda, ya, jadi antara klien dan server misalnya, atau antara host dengan host. Nah, seperti pada gambar berikut, nah di sini terlihat bahwa lapisan transport itu menjadi penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan yang ada di bawahnya. Lapisan transport ini atau layer transport ini bertanggung jawab untuk transmisi di jaringan. Nah, lapisan transport ini tidak memiliki pengetahuan atau informasi tentang host tujuan, kemudian jenis media yang dikirim, kemudian jalur yang harus diambil, kemudian juga tidak mengetahui adanya kemacetan lalu lintas dan ukuran jaringan. Lapisan transport ini mencakup 2 protokol, yaitu protokol TCP dan protokol UDP. Protokol TCP dikenal juga sebagai Connection Oriented Protocol, kemudian UDP sebagai Connectionless Protocol. Lapisan transport ini memiliki banyak sekali tanggung jawab. Yang pertama, untuk melacak percakapan individu. Setiap kumpulan data yang mengalir antara aplikasi sumber atau source dan aplikasi tujuan ini dikenal sebagai percakapan dan akan dilacak secara terpisah. Jadi lapisan transport ini bertanggung jawab untuk memelihara dan melacak beberapa percakapan yang terjadi. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa sebuah host ini mungkin saja memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan secara bersamaan. Di sini ada misalnya instant messaging, kemudian dia buka web browser, kemudian membuka video conference, membuka video streaming, dan sebagainya. Sebagian besar jaringan ini memiliki batasan jumlah data yang bisa dimasukkan dalam satu paket, sehingga data ini akan dibagi menjadi bagian-bagian atau menjadi dalam bentuk paket-paket yang bisa dikelola. Lapisan transport ini mempunyai tanggung jawab dalam hal segmentasi data dan merakit kembali segmen-segmen tersebut. Jadi lapisan transport ini bertanggung jawab untuk memecah data yang dikirimkan dari satu host ke host yang lain. Kemudian dia juga bertanggung jawab untuk membentuk kembali paket-paket atau potongan-potongan data tersebut. Nah, nanti bagaimana cara memecah dan membentuknya tergantung jenis protokol yang digunakan. Tadi ada 2 jenis protokol. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa lapisan transport ini akan menggunakan blok yang berbeda untuk setiap percakapan. Nah, ini misalnya untuk instant messaging itu blok datanya beda dengan blok multiple web page misalnya. Jadi lapisan transport ini akan membagi data yang keluar masuk ya dari sebuah host. Ya, kalau keluar dia akan memecah ke beberapa blok-blok, kemudian kalau ada data yang masuk dia akan merakit kembali data yang diterima. Nah, lapisan transport ini juga mempunyai tanggung jawab untuk menambahkan informasi header. Jadi di data yang dikirim yang dari sebuah host ke host lain, itu akan ditambahkan informasi di header oleh lapisan transport ini. Informasi ini juga nanti akan digunakan oleh host penerima data untuk menyusun kembali blok data menjadi sebuah data yang lengkap untuk program di lapisan penerima atau di lapisan layer atasnya, yaitu lapisan aplikasi. Nah, lapisan transport ini juga memastikan bahwa walaupun nanti di sini ada beberapa aplikasi yang berbeda, ya, ini datanya akan sampai tepat sesuai dengan aplikasi yang dituju. Jadi ini nanti tergantung dengan port number-nya. Jadi nanti di sini akan diidentifikasi aplikasinya apa. Lapisan transport jadi harus bisa memisahkan dan mengelola beberapa komunikasi dengan kebutuhan-kebutuhan transportasi yang berbeda. Jadi untuk memastikan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport ini harus mengidentifikasi aplikasi target menggunakan pengenal yang disebut sebagai tadi nomor port.
setiap aplikasi itu akan memiliki nomor port yang berbeda-beda. Ini misalnya untuk email 110, HTML 80, kemudian internet chat itu misalnya di port 531. Lapisan transport ini juga bertanggung jawab pada percakapan multiplexing. Itu dia harus bisa mengirim beberapa jenis data melalui jaringan sebagai satu aliran komunikasi yang lengkap. Nah, pengiriman data dalam sebuah jaringan, dalam satu aliran komunikasi yang lengkap, ini bisa menghabiskan semua bandwidth yang tersedia. Jadi problem sendiri. Nah, kalau bandwidth-nya penuh, otomatis nanti data yang lewat atau data lain, percakapan yang lain yang menggunakan jaringan sama itu pasti akan rusak ya, atau terjadi error atau rusak, sehingga harus dipulihkan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, lapisan transport menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk memungkinkan percakapan komunikasi yang berbeda yang bisa disisipkan pada jaringan yang sama. Jadi, dalam satu jaringan, data yang mengalir ya, keluar atau masuk, ini misalnya masuk semua, ini akan dipecah-pecah. Ya, jadi, data gambar itu akan dipecah menjadi beberapa blok. Kemudian data video juga sama, dibagi menjadi beberapa blok. Sehingga dalam satu kali lewat, ya, itu bisa bergantian. Ya, dalam satu detik atau satu waktu, beberapa blok data dari beberapa aplikasi yang berbeda itu bisa dilewatkan tanpa saling mengganggu. Nah, posisi transportnya ini ada di layer di atas IP dan di bawah aplikasi ya, untuk protokol TCP/IP atau lapisan TCP/IP. Pada lapisan internet, IP ini hanya berkaitan dengan struktur, pengalamatan, dan perutaan paket ya, atau routing paket. IP tidak menentukan bagaimana pengiriman yang dilakukan. Jadi bagaimana paket itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu tidak diurus oleh IP. Nah, yang mengurus ini adalah layer transport. Nah, layer transport ini ada dua protokol yang berbeda, yaitu TCP dan UDP. Ini mengatur bagaimana paket dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, bagaimana pengirimannya itu diatur oleh protokol ini. Nah, beberapa aplikasi ini memiliki persyaratan komunikasi yang berbeda umumnya ya. Ada aplikasi yang menginginkan datanya harus sampai full, tidak boleh ada yang rusak. Lama nggak masalah, atau tidak terlalu bermasalah. Nah, ada juga aplikasi yang tidak memerlukan datanya 100% akurat, yang penting cepat. Jadi, ada aplikasi yang berjalan dengan dua persyaratan yang berbeda. Nah, ini diakomodir oleh dua protokol yang berbeda, yaitu protokol TCP dan protokol UDP. Jadi, dua protokol ini juga bekerja mengirimkan paket dengan cara yang berbeda. Yang pertama tadi protokol TCP atau Transmission Control Protocol. TCP dianggap sebagai protokol di lapisan transport yang reliable. TCP ini juga memiliki fitur yang lengkap dan memastikan data yang dikirim itu semuanya sampai di tempat tujuan. Pada intinya, protokol TCP ini akan berusaha memastikan semua data yang dikirim oleh source atau sumber itu sampai ke tujuan. Meskipun nanti di tengah jalan ada kerusakan data, akan dicoba diulang dan seterusnya sampai data semuanya 100% sampai. Jadi jumlah data yang akan dikirim dari sebuah host ke host tujuan itu diinformasikan terlebih dahulu. Kemudian data akan dipecah-pecah menjadi beberapa segmen, setiap kali segmen dikirim, si penerima ketika menerima datanya akan memberikan laporan bahwa data sudah sampai. Nah, kalau tidak ada laporan berarti dianggap data tidak sampai, atau bahkan ketika si penerima melaporkan bahwa data belum sampai, maka si pengirim akan berusaha mengirimkan kembali data yang tidak ada reportnya. Seperti itu sampai semua data dilaporkan telah sampai di tujuan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana protokol TCP menjaga agar semua data itu bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, di gambar ini kita bisa melihat percakapan, ya, bagaimana komputer pengirim itu mengirim file di sini ke server FTP. Nah, ketika semua segmen data itu sampai, nah si penerima yaitu server FTP akan melaporkan ke klien bahwa data sudah sampai. Ya, ketiga segmen data sudah sampai. Nah, ketika dia mengirim kembali 3 segmen data dan tidak sampai ke FTP server, FTP akan mengirimkan informasi bahwa datanya belum sampai, sehingga si klien ini berusaha mengirimkan kembali datanya.
Jadi 2 kali pengiriman ya oleh si klien. Hingga data sampai dan ketika sudah sampai semua si, FTP server ini akan mengirimkan acknowledgement bahwa 3 data sudah sampai. Jadi si protokol TCP ini memastikan ya bahwa data yang dikirim oleh sebuah host ke host tujuan itu harus sampai. Kalau belum sampai atau error akan dikirimkan ulang ya oleh protokol TCP ini. Nah, ini adalah header dari TCP. Nah, ini TCP merupakan protokol yang menjaga sesi ya. Jadi harus ada sesi yang pasti dari awal hingga akhir. Kemudian untuk menjaga atau melacak keadaan sesi ini atau men-track sesi ini, TCP akan mencatat informasi mana data yang telah dikirim dan informasi mana yang sudah diakui atau dikirimkan acknowledgement-nya. Ya, jadi sequence-nya berapa, yang dikirim berapa, acknowledgement-nya berapa. Jumlahnya harus sama. Nah, kalau tidak sama berarti ada data yang tidak sampai. Stateful session atau perjanjian sesi antara klien dan server ini dimulai dengan pembentukan sesi atau establishment session ya, dan diakhiri dengan termination session ya, atau pengakhiran sesi. Jadi komunikasi hanya bisa terjadi di antara pembentukan sesi dan pengakhiran sesi. Jadi di luar itu tidak bisa dilakukan pengiriman dan penerimaan data antara host dengan host atau antara klien dengan server dan sebaliknya. Segmen TCP ini akan menambahkan 20 bytes atau 160 bits ke data yang dikirimkan ya. Jadi kan setiap layer data akan enkapsulasi ya. Jadi sebelum data dikirimkan akan ditambahkan data di setiap layernya. Nah, di lapisan transport oleh TCP data akan ditambahkan 20 bytes dari mulai source, destination port hingga option. Selebihnya nanti bawahnya adalah data, baik data murni atau data header-header yang ditambahkan oleh layer lain. Ini adalah tabel identitas dan deskripsi dari header TCP atau protokol TCP. Kemudian protokol yang kedua adalah UDP atau User Datagram Protocol. Ini adalah protokol yang lebih sederhana, lebih simpel dibanding dengan TCP. Protokol ini tidak menawarkan keandalan dan mengontrol aliran data. Jadi tidak ada kontrol aliran data. Ya. Jadi protokol ini lebih sedikit membutuhkan header. Jadi headernya lebih kecil. Kemudian prosesnya lebih sederhana. Si pengirim itu tidak akan mengelola keandalan dan tidak bertanggung jawab terhadap sampai tidaknya data ke penerima. Jadi UDP ini hanya menyediakan fungsi dasar dari pengiriman dan penerimaan data. Jadi dalam prosesnya UDP ini biasanya digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengiriman. Jadi karena tidak ada pengecekan, tidak ada kontrol dan sebagainya, data yang dikirim dari host pengirim ke penerima akan sampai dengan lebih cepat. UDP ini juga pada sebelum pengiriman tidak perlu dilakukan handshaking ya. Jadi tidak perlu keadaan established. Jadi cukup dikirim begitu saja. Sehingga UDP ini juga disebut sebagai connectionless protocol. Jadi tidak ada koneksi yang harus dibentuk terlebih dahulu. Juga saat pertukaran data berakhir, tidak perlu adanya, karena tidak ada yang dibentuk, jadi tidak ada yang diakhiri juga. UDP ini juga dikenal sebagai protokol yang stateless, karena tidak ada tracking informasi atau pelacakan informasi yang dikirim atau diterima antara klien dan server. UDP juga dikenal sebagai protokol dengan pengiriman dengan upaya yang terbaik, karena tidak ada pengakuan bahwa data sudah sampai atau tidak. Jadi UDP ini relatif sederhana ya, jadi sama seperti pengiriman kalau surat ya mungkin dulu ada yang namanya kartu pos ya. Entah itu nanti sampai atau tidak, itu bukan urusan si pengelola. Juga tidak ada keamanan data ya dan sebagainya. Jadi ketika semua data sudah sampai di tempat tujuan, tidak akan ada informasi dari si penerima bahwa data itu sudah sampai. Begitu juga ketika data-data tersebut rusak di tengah jalan. Tidak akan ada informasi yang dikembalikan si pengirim bahwa ada data yang rusak atau ada data yang tidak sampai. Jadi sangat sederhana. Ini adalah header dari protokol UDP. Ukurannya tidak ada setengahnya dari protokol TCP. Hanya 8 bytes berisi source port, destination port, panjang, dan checksum. Sudah selesai. Tidak ada acknowledgement dan sebagainya. Nah, ini adalah tabel dari UDP header dan deskripsinya. Kemudian dalam komunikasi itu dikenal juga dengan istilah sambungan soket pair.
Nah, di dalam header TCP atau UDP tadi ada yang namanya port sumber dan port tujuan ya, source port dan destination port yang ada di dalam segmen. Nah, ini akan dienkapsulasi dalam pengiriman. Jadi paket IP ya, atau paket data yang dikirim melalui jaringan itu pasti berisi alamat ya, alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, tapi alamat saja tidak cukup karena alamat itu berarti kan kita anggap sebagai rumah ya. Nah, di rumah itu paket akan ditujukan untuk siapa. Nah, untuk siapa yang lebih detailnya itu adalah nomor portnya sebagai aplikasi yang berjalan di sebuah komputer. Jadi data yang dikirim selain membutuhkan alamat IP juga membutuhkan nomor port. Nah, kombinasi antara IP dan nomor port ini yang disebut sebagai soket. Ya, jadi koneksi soket itu membutuhkan pasti IP tujuan dan port tujuan. Selain juga IP pengirim dan port pengirim. Soket ini memungkinkan beberapa proses bisa berjalan pada klien. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lain dan juga di server tentu saja untuk membedakan satu dengan yang lain. Nomor port source atau sumber ini tidak bertindak sebagai alamat pengirim untuk aplikasi yang meminta. Jadi kalau kita meminta sebuah data ya ke alamat server, server akan mengirimkan data balik ke komputer kita ya, ke komputer klien. Nah, data tersebut akan masuk ke port yang disebut sebagai source port atau port sumber. Nah, nanti lapisan transport ini yang akan melacak port source ini dan aplikasi yang meminta request ke server tadi. Ya. Nanti datanya akan dikirim ke port mana. Nah, ini tanggung jawab dari protokol yang ada di layar transport. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana PC secara bersamaan ya, meminta layanan FTP dan layanan web ya, dari server tujuan. Di sini kita anggap ini adalah komputer kita ya misalnya, kemudian dia akan meminta ya, atau melakukan koneksi ya ke web server ini, web server dan FTP server yang kebetulan dua-duanya ada di server yang sama. Untuk membedakan permintaan ya yang masuk, apakah ini permintaan ke layanan FTP atau permintaan ke layanan web, maka si server ini harus membuka port layanan ini di port yang berbeda. Jadi setiap layanan itu punya default portnya. Kemudian si klien ini juga menentukan data yang dikirimkan atau diterima dari server ini akan dikirimkan ke port mana. Nah, ini disebut sebagai source port. Misalnya 1305, kemudian 1099. Nah, source port ini biasanya kalau di dalam aplikasi tidak perlu ditentukan ya. Ini ditentukan langsung oleh transport layer. Jadi nanti setiap komputer source ya atau komputer klien menurut kita request-nya ya selain perintah juga ada header yang berisi destination MAC, source IP yaitu IP-nya si ini, kemudian destination IP yaitu IP-nya server, kemudian source port ini adalah port yang dikirimkan ya sebagai nanti tujuannya dikirim lewat mana. Nah, kemudian ada destination port yang menentukan ketika perintah ini sudah sampai di komputer ini akan diteruskan ke port mana.